1 yang beranggotakan Mersilia, Rizky Lestari, Aisyah Hartini, Jumaida Tabita, Wahyu Windasmana. Di sini kami akan mempresentasikan video yang kami buat dengan judul Ruang Lingkup Manajemen Keuangan. Pengertian manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Manajemen keuangan pada intinya mengatur bagaimana sumber dana agar sesuai dengan penggunaan atau kebutuhannya. Adapun fungsi manajemen keuangan, yang pertama pengambilan keputusan investasi, yang kedua pengambilan keputusan pendanaan, yang ketiga kebijakan dividen, dan yang keempat kebijakan manajemen aktiva. Yang pertama, pengambilan keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan mendatang. Keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dan fixed asset. Dan yang kedua, pengambilan keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasifa perusahaan yang akan mempengaruhi finansial struktur maupun capital struktur. Yang ketiga, kebijakan dividen. Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Kebijakan ini juga mempengaruhi finansial struktur maupun capital struktur. Dan yang terakhir, keempat, kebijakan manajemen aktiva juga dikenal sebagai kebijakan investasi, adalah panduan atau strategi yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengelola portofolio investasinya. Tujuannya dari kebijakan manajemen aktiva ini adalah untuk memaksimalkan nilai portofolio investasi dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Kebijakan manajemen aktiva sangat penting untuk mencapai tujuan investasi jangka panjang dan melindungi kekayaan perusahaan atau organisasi. Hal ini juga membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang bijaksana dan mengelola risiko dengan efektif. Bentuk laporan keuangan 1. Neraca atau balance sheet. Laporan keuangan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Bentuk umum atau susunan neraca yang banyak dipakai antara lain: 1. Bentuk sekontro atau bentuk rekening atau account form adalah bentuk neraca yang mengelompokkan aktiva bersebelahan dengan kelompok hutang dan modal. 2. Bentuk vertikal atau bentuk laporan atau report form adalah bentuk neraca yang mengelompokkan aktiva di sebelah atas kelompok hutang dan modal. Yang kedua, ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan yang sistematis tentang pendapatan atau penghasilan dan biaya serta beban perusahaan pada satu waktu tertentu. Laporan ini akan memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba atau rugi, yang merupakan hasil pengurangan pendapatan dan beban. Bentuk-bentuk laporan laba atau rugi. Yang pertama, ada single step, yaitu suatu cara untuk mendapatkan rugi atau laba bersih, yaitu dengan mengelompokkan pendapat secara total, dikurangi dengan biaya yang dikelompokkan secara total pula. Jadi, rugi atau laba bersih diperoleh dengan sekali tahap. Yang kedua, ada multiple step, yaitu menggunakan beberapa tahap untuk mendapatkan rugi atau laba bersih, yaitu penghasilan dikurangi harga pokok penjualan akan diperoleh laba kotor, baru dikurangi dengan biaya operasi sehingga akan didapatkan rugi atau laba bersih. Yang ketiga, ada laporan perubahan modal,
Laporan yang ada karena hasil laba atau rugi bersih perusahaan secara insidentil sehingga dapat dilihat perubahan dalam ekuitas pemilik waktu perusahaan. Untuk satu periode waktu tertentu, isi dalam laporan ini biasanya dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu yang menunjukkan sumber-sumber dana dan yang menunjukkan penggunaan dana. Pada dasarnya, tujuan manajemen keuangan adalah membantu perusahaan mencapai tujuannya. Apa aja sih? Yaitu 1. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. 2. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan, going concern, atau kekhawatiran. 3. Mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir, mengelola biaya operasional dan keuangan secara efisien. Ruang lingkup manajemen keuangan. 1. Manajer keuangan mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Pada dasarnya ada dua jenis sekuritas atau instrumen dasar, yaitu saham dan hutang. Saham merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan hutang merupakan pinjaman. Nah, pada sisi kanan neraca keuangan meringkaskan sumber dana yang diperoleh oleh manajer keuangan. Yang kedua, dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh manajer keuangan membeli aset yang bisa menghasilkan pengembalian. Sisi kiri neraca keuangan meringkaskan aset yang diperoleh manajer keuangan dengan menggunakan dana yang diperoleh pada langkah 1 di atas. Nah, yang ketiga yaitu aset tersebut menghasilkan pengembalian atau keuntungan. Pada nomor 4A, sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar uang atau pasar modal. Untuk pemegang saham, perusahaan membagikan dividen, sementara untuk pemegang surat hutang, perusahaan membagikan bunga dan mengembalikan pinjaman pokok hutang. Pada nomor 4B, sebagian pengembalian atau keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Kebijakan dividen akan membicarakan seberapa besar keuntungan dibagikan ke pemegang saham. Dengan demikian, manajer keuangan perlu memahami bagaimana kerja pasar keuangan, bagaimana pasar keuangan menilai suatu aset. Teori keagenan atau agensi teori merupakan hubungan antara dua pihak. Pihak pertama menempati kedudukan sebagai pemilik atau prinsipal, dan pihak kedua sebagai manajemen atau agen. Teori agensi menjelaskan bahwa jika terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal, agensi konflik. Yang pertama, konflik muncul antara agen dengan prinsipal karena pembenturan kepentingan yang muncul antara manajer versus stockholder, manajer versus bondholder, mayoritas versus minoritas. Yang kedua, agensi konflik akan menimbulkan agensi cost, di antaranya monitoring cost, expenditures to structure organization, dan terakhir ada opportunity cost. Tipe permasalahan keagenan yang pertama ada direct intervention oleh owner, mengawasi pengeluaran dengan tujuan mencegah perilaku memuaskan kebutuhan sendiri oleh pihak pengelola organisasi atau manajemen. Prosedur yang ditempuh adalah dengan melakukan pemeriksaan atau audit dan pengendalian organisasi agar tindakan yang diambil pihak pengelola sesuai dengan kepentingan terbaik dari pemilik. Menjaminkan pengeluaran guna melindungi perilaku tidak jujur dari pihak pengelola. Biasanya dilakukan dengan perjanjian bersama pihak ketiga. Dalam perjanjian tersebut, pihak ketiga bersedia menanggung kerugian organisasi akibat tindakan tidak jujur oleh pihak pengelola hingga jumlah tertentu. Atas jaminan tersebut, pihak ketiga memperoleh imbalan tertentu yang disepakati oleh pemilik organisasi. Adanya opportunity cost antara ukuran organisasi dan rentang pengendalian. Semakin besar organisasi, maka membutuhkan pengendalian yang besar, demikian pula sebaliknya. Pengeluaran yang terstruktur, kompensasi pengelola organisasi dengan kesejahteraan pemilik atau share price maximization. Selanjutnya ada incentive plans, cenderung mengikat pihak pengelola untuk cenderung bekerja sesuai dengan tujuan pemilik organisasi untuk mengikat nilai saham. Selanjutnya ada perform plans, memberi inisiatif bagi pengelola organisasi berdasarkan peningkatan pendapatan per saham atau earning per share dan rasio-rasio keuangan lainnya. Bentuk insentif tersebut dapat berupa saham atau performance share ataupun uang tunai atau cash bonus. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu manajemen keuangan pada intinya mengatur
bagaimana sumber dana agar sesuai dengan penggunaan atau kebutuhan, di mana manajemen keuangan ini mempunyai fungsi pengambilan keputusan-keputusan dan kebijakan serta tujuan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya.